Oke teman-teman semua, pagi ini kita akan update lagi seputar dunia kripto teman-teman. Tetapi bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto teman-teman. Dan jangan lupa juga dicek untuk playlist kita teman-teman, mana tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian tambah dari situ teman-teman. Oke lanjut, kita akan sekarang ke berita ekonomi terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk hari ini ada dari Jerome Powell teman-teman ya, yang akan speech ya di jam 22 waktu Indonesia bagian barat teman-teman, GMT plus 7. Kalian bisa cek di channel Federal Reserve teman-teman ya di sini, dan kalian cek aja untuk live-nya nanti malam muncul di sini atau di sini juga bisa teman-teman ya. Oke, untuk besok teman-teman ada 5 berita ekonomi yang akan bagus teman-teman, yang akan sangat-sangat mengguncang pasar teman-teman ya. Ada core CPI, ada CPI ya, kemudian ada juga untuk Jerome Powell dan inventory minyak teman-teman. Oke, dan besoknya lagi teman-teman ya, itu ada PPI teman-teman ya. Sudah CPI, ada PPI lagi teman-teman, ada juga initial jobless claim yang dirilis setiap minggu teman-teman. Oke lanjut, kita akan ke chart Bitcoin. Di sini teman-teman sudah ada chart Bitcoin ya. Untuk low-nya dia kemarin sempat menyentuh 95 ribuan teman-teman, dan tertingginya menyentuh 98 ribuan, dan sekarang berada di tengah-tengah ya sepertinya ya, di area 97 ribuan teman-teman. Dan di sini ada Subi ya, yang akan jadi topik berita kita juga hari ini teman-teman. Oke, dia naik 10% teman-teman kemarin teman-teman. Oke, dan sekarang lagi sedikit koreksi teman-teman ya. Kemudian untuk Ethereum ya, dia mengalami kenaikan juga tetapi tidak sebagus Sui sepertinya teman-teman. Dan tidak sebagus BNB dan juga tidak sebagus Solana teman-teman. Sepertinya untuk Ethereum untuk di siklus kali ini sangat-sangat underperform teman-teman ya, dan sangat-sangat jauh dari harapan teman-teman. Oke, kita akan lanjut teman-teman ke berita pertama hari ini ya. Oke, di sini ada berita teman-teman, peretas mengaku bersalah atas pelanggaran akun SEC X yang membuat postingan ETF Bitcoin palsu. Nah, seperti kita ketahui teman-teman, untuk ETF Bitcoin sudah lama di-approve ya teman-teman. Dan sekarang untuk berita ini ya, ini adalah untuk orang yang melakukan peretasan itu di tahun 2024 lalu teman-teman. Seorang peretas asal Alabama, Eric Coungel Jr., telah mengaku bersalah atas peretasan akun X milik Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC, teman-teman, dan membuat unggahan palsu tentang peluncuran ETF Bitcoin Spot pada 9 Januari 2024. Pria berusia 25 tahun itu muncul di Pengadilan Federal Washington pada hari Senin, mengakui pencurian identitas dan penipuan perangkat akses. Jadi dia ini sebenarnya bukan ditangkap ya, tetapi dia sendiri yang mengaku teman-teman. Ya sebenarnya kalau dia nggak ketangkap ya ngapain dia harus ngaku-ngaku ya, kalau dipikir-pikir. Oke lanjut, di sini Hakim Amy Berman Jackson menjadwalkan hukumannya pada tanggal 16 Mei. Oke. Bagaimana Dewan melakukan peretasan SEC? Nah, di sini yang paling penting ya, terserah untuk masalah hukumnya itu gimana di sana ya. Di sini yang paling penting kita mau tahu gimana sih cara dia itu bisa melakukan peretasan di sini. Council menggunakan ID palsu untuk memanipulasi seseorang karyawan di toko ponsel lokal agar memberinya akses ke ponsel korban. Nah, gimana caranya teman-teman? Pakai ID palsu ya. Dengan bantuan para konspirator yang disebutkan sebelumnya yang telah memilih target, ia berhasil melewati langkah-langkah keamanan di X. Tentu aja kalau kita mau forgot password kan bisa di X ya tentunya teman-teman. Tapi di sini yang jadi pertanyaan adalah yang dimaksud ID palsu ini yang gimana teman-teman? Gimana cara dia bisa dapat ID palsu? Apakah dia bikin ya? Kemudian dia untuk ponselnya pun saya juga sedikit bingung teman-teman, gimana caranya ya? Oke lah, kita lupain ya. Kita akan lanjut ke berita selanjutnya di sini. Ini adalah berita yang positif di sini. Kepala Bursa Korea Jung Eun-bo meminta persetujuan ETF kripto segera. Ini adalah berita yang positif, teman-teman. AS telah mendaftarkan dan memperdagangkan ETF berjangka dan spot secara aktif. Kita perlu mengizinkan perdagangan ETF mata uang kripto tanpa penundaan lebih lanjut. Jadi untuk ini ya, untuk Jung Eun-bo ini, dia ini
ingin ETF, untuk Bitcoin itu lebih cepat teman-teman untuk disetujui ya. Karena terinspirasi dari Amerika Serikat teman-teman, apalagi untuk Donald Trump-nya sendiri sudah resmi terpilih ya, yang dimana Donald Trump itu kan sangat pro terhadap kripto teman-teman. Pernyataan Jung muncul saat pasar saham Korea Selatan menderita akibat hilangnya basis investor. Tingginya jumlah perusahaan yang melakukan pemecahan saham dan perusahaan zombie yang buruk. Ya, seperti kita ketahui teman-teman, untuk AS sendiri itu kan karena kebijakan-kebijakan Donald Trump ya, bikin pasar jadi ambruk ya, termasuk saham Indonesia sendiri teman-teman. Kalau kalian perhatiin, harga IHSG itu udah turun ya teman-teman ya. Sehingga dia punya ini ya, punya ide untuk Bitcoin spot ETF itu sebaiknya disetujui aja secepatnya teman-teman. Apa yang menjadi hambatan di sini? Peraturan keuangan Korea Selatan merupakan hambatan inovasi. Diskusi yang sedang berlangsung antara regulator Korea Selatan tentang pembaruan keuangan telah membuat Jung khawatir tentang aturan ketat mereka untuk tata kelola perusahaan. Ia mendesak agar aturan pasar keuangan yang kurang ketat untuk mendukung inovasi dan ekspansi yang lebih baik. Jadi intinya untuk peraturan dari keuangan di Korea Selatan itu terlalu ketat teman-teman. Jadi minta dilonggarin ya supaya lebih fleksibel lagi seperti itu. Berdasarkan analisanya, Jung yakin dana pensiun Korea Selatan harus menghadapi lebih sedikit aturan saat membeli saham karena pembatasan saat ini mengurangi keuntungan investasi di masa mendatang. Ia mendukung kripto ETF sebagai bagian dari upayanya untuk membawa sektor keuangan Korea Selatan ke era modern dan mengikuti tren global. Jadi tujuannya apa teman-teman untuk ETF di situ? Itu tujuannya adalah untuk dana pensiun sepertinya teman-teman. Oke, ya sepertinya sudah. Kita akan lanjut lagi ke berita selanjutnya di sini teman-teman. Bisakah harga SUI mencapai 7 dolar dan di tengah meningkatnya volume DEX dan transaksi? Oke, di sini untuk harga SUI ya. Dia naik kemarin teman-teman, tetapi dia sebenarnya itu lagi koreksi dari 5 dolaran dan sekarang lagi berada di angka 3 dolaran teman-teman. Selayaknya banyak koin kripto yang lagi koreksi di sini. Oke. Nah, dia di sini membagikan sebuah chart ya atau outlook di sini. Ada, kalau kita perhatiin secara teknikal teman-teman ya, ada resisten yang terus naik ya. Kemudian di sini bahkan di break. Oke. Dan terbentuk area supply and demand di sini teman-teman ya, area demand di sini, kemudian harganya break dan lagi koreksi, dan di sini ditanda itu sebagai support teman-teman, sehingga dia berharap ya bila menyentuh support di sini akan terbang lagi teman-teman, karena di sini pun ditandai dengan reject teman-teman ya. Jadi dari low-nya kemudian dia mereject ke atas teman-teman hingga ke area 3 dolaran. Dari low-nya itu mungkin di bawah 2,5 dolar teman-teman. Oke. Volume DEX bulanan SUI kripto naik tajam. Volume perdagangan SUI di bursa terdesentralisasi DEX mengalami peningkatan dengan total volume mencapai 60 miliar dolar, menandai peningkatan 23,27% dalam 30 hari terakhir. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya aktivitas dan dapat menandakan menguatnya keyakinan. Tren naik volume DEX ini mulai sekitar bulan Januari 2024 ketika volume berkisar sekitar 9 miliar dolar. Peningkatan yang konsisten hingga Februari 2025 menunjukkan bahwa lebih banyak pengguna yang terlibat dengan ekosistem SUI. Jadi pada intinya dari kesimpulan artikel itu teman-teman ya, di sini volume dari SUI itu naik teman-teman berdasarkan grafik ini teman-teman ya. Bar grafik di sini. Ya dari Mei 2023 hingga sekarang teman-teman, dia itu naiknya sangat tajam teman-teman ya. Selalu naik seperti ini teman-teman. Oke, tetapi di sini ada sedikit berita ya yang itu berlebihan sepertinya. Jumlah transaksi SUI melebihi Ethereum, ARB dan juga Optimism. SUI memproses total 21 juta transaksi yang mengesankan, dibandingkan dengan Ethereum 15 juta transaksi, Arbitrum 3,5 juta, dan Optimism 2,5 juta. Nah ini sebenarnya kalau kita totalin ya, ini 21 juta juga teman-teman ya. Ethereum 15 juta ditambah 3,5 juta dari Arbitrum senilai 18,5 juta ya. Kemudian ditambah 2,5 juta kan jadinya 21 juta ya, jadi sama teman-teman ya. Tetapi di sini dia bilang mengesankan untuk siswinya aja teman-teman. Mungkin
yang dimaksud itu ya, yang dimaksud itu satu per satu kali ya. Jadi si Sui ini lebih banyak memproses total transaksinya dibandingkan Ethereum ya, atau Arbitrum atau Optimism teman-teman ya, mungkin seperti itu. Tapi dia di sini tidak ini ya, kalau kita lihat di sini tidak memasukkan base teman-teman ya, base dan Tron nggak dimasukkan teman-teman. Dia hanya masukkan bahkan yang lagi underperform seperti Arbitrum, Ethereum, Optimism ya. Untuk base sendiri ini kan layer 2 dari Ethereum ya, dan dia perform paling tinggi teman-teman ya, bahkan dibandingkan dengan Tron dan Polygon ya, dan juga Sui sendiri teman-teman. Oke, lanjut lagi ke berita selanjutnya di sini teman-teman. Akhir penny, rencana Trump untuk memotong biaya memicu kontroversi. Jadi koin penny sendiri itu rencananya mau di-stop oleh Donald Trump teman-teman. Donald Trump dalam upaya rasionalisasi anggaran ingin menghilangkan koin 1 sen ini, yang menurutnya hanya pemborosan sumber daya. Keputusan ini yang jauh dari sekedar anekdot, memicu perdebatan mendalam antara kebutuhan ekonomi dan keterikatan pada warisan numismatik Amerika. Jadi ketika Donald Trump ingin menghentikan produksi dari koin penny ini teman-teman ya, itu akan sedikit bertentangan dengan semacam historis lah dari Amerika itu sendiri teman-teman, tentang koin penny. Oke, lanjut ya. Sudah terlalu lama Amerika Serikat telah mencetak koin 1 sen yang biaya produksinya hanya 2 sen. Itu pemborosan. Bahkan 2 sen aja itu masih disebut pemborosan oleh Donald Trump teman-teman. Ungkapnya pada 10 Februari. Presiden mengandalkan laporan dari Departemen Efisiensi Pemerintah DOGI yang dipimpin oleh Elon Musk yang memperkirakan bahwa biaya produksi 1 sen saat ini melebihi 3 sen karena kenaikan harga seng dan tembaga. Oke, jadi sebelumnya itu 2 sen dan sekarang malah naik jadi 3 sen. Oke, jadi 1 berbanding 3 ya, untuk satu dari biaya koinnya itu akan menghabiskan mungkin 3 sen teman-teman ya untuk biayanya teman-teman. Kerugian finansial yang sangat besar ini merupakan beban tahunan sebesar 179 juta dolar bagi para pembayar pajak Amerika. Mengingat situasi ini, Trump menempatkan penghapusan ini dalam kerangka yang lebih luas untuk memangkas pengeluaran publik dengan tujuan menghemat 1 triliun dolar. Jadi dia mau hemat untuk 1 triliun dolar ya, dan yang di-cut-nya itu hanya sekitar 179 juta dolar teman-teman. Masih jauh banget dari rencana dia ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Perdebatan yang memecah belah masyarakat dan berdampak secara internasional. Beberapa pengamat khawatir hal itu dapat memicu kenaikan harga yang tidak wajar karena pembulatan paksa pembayaran tunai ke nikel 0,05 dolar. Khawatiran ini juga dirasakan oleh beberapa konsumen yang menganggap penghapusan sen secara tidak langsung dapat memengaruhi daya beli mereka. Kalau kita pikir-pikir lagi ya, sekarang kan sudah ada teknologi ya. Seharusnya udah bisa lewat transfer ya, atau bahkan ada kris ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu pakai tunai, sebisa mungkin dikurangi lah untuk tunai ya. Oke, apalagi untuk koin-koin yang jumlahnya itu kecil teman-teman ya. Biar biaya produksinya juga hemat teman-teman untuk negara. Oke, kita akan lanjut lagi di sini teman-teman untuk berita selanjutnya, stablecoin petrodolar baru. Bagaimana Trump mengulang pengalaman Nixon? Di sini, selama kampanye pemilihannya, Donald Trump berulang kali merujuk pada Bitcoin dalam pidatonya. Sekarang dia kembali ke Gedung Putih dan telah menandatangani perintah eksekutif yang sepenuhnya didedikasikan untuk keuangan digital. Nah, intinya Donald Trump itu selama kampanye dia sangat pro Bitcoin, oke. Dan kemudian dia udah menandatangani teman-teman untuk eksekutif untuk keuangan digital ya, seperti itu. Mungkin memang seperti itu yang akan terjadi, namun hingga hal ini terjadi, ada baiknya kita mencermati lebih dekat apa sebenarnya yang menjadi fokus tim Trump dan apa yang mereka lihat sebagai esensi mata uang kripto. Keputusan Presiden AS yang telah lama ditunggu-tunggu itu dipublikasikan pada tanggal 23 Januari di situs web Gedung Putih dengan judul "Memperkuat Kepemimpinan Amerika dalam Teknologi Keuangan Digital". Jadi intinya keputusan Presiden AS atau Donald Trump itu teman-teman udah ditunggu-tunggu teman-teman, dan akhirnya dibuatlah eksekutifnya teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk memperkuat kepemimpinan Amerika dalam teknologi dan keuangan digital teman-teman.
Ketentuan ini diperkuat oleh larangan terhadap semua jenis pengembangan dan promosi mata uang digital bank sentral (CBDC). Bersama-sama, kedua poin ini menunjukkan niat untuk membuka koridor hijau bagi stablecoin swasta yang penerbitnya membeli obligasi pemerintah AS. Oke, jadi seperti kita ketahui sendiri teman-teman ya, Donald Trump memang sudah berjanji untuk melarang CBDC teman-teman, dan udah dilarang ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Minyak, stablecoin, dan inflasi. Tugas utama pemerintah saat ini bukanlah mengurangi utang nasional, tetapi meningkatkan permintaan obligasi baru. Dan jika kita ingat bahwa Tether termasuk dalam 20 pembeli utang pemerintah AS terbesar, yang digunakannya untuk menerbitkan USDT. Gambarannya terbentuk dengan cara terbaik. Sekarang otoritas ekonomi terbesar mengatakan dalam teks biasa bahwa mereka mendukung stablecoin di seluruh dunia, tetapi dengan satu syarat, jika mereka dijamin oleh dolar. Nah, jadi salah satu tujuan untuk regulasi dari kripto ini sendiri teman-teman, agar ini ya, agar USDT ini teman-teman ya, dia itu meminjam membuat hutang teman-teman ke pemerintah dengan dolar, sehingga itu akan memperkuat nilai dolar lagi teman-teman, dan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Di sini kita akan lanjut ke berita selanjutnya. Oke, Metaplanet akan memperoleh 21.000 Bitcoin senilai 2 miliar dolar di tengah lonjakan saham hari ini, teman-teman. Metaplanet, perusahaan perbendaharaan Bitcoin terkemuka di Jepang, akan mengakuisisi 21.000 Bitcoin senilai sekitar 2 miliar dolar pada akhir tahun 2026. Sebenarnya harapan saya sih di tahun 2025 ini teman-teman ya, kalau bisa sekaligus 21.000 Bitcoin teman-teman. Tetapi dia malah di akhir tahun 2026, masih lama banget ya. Metaplanet berencana untuk membeli 10.000 Bitcoin pada akhir tahun 2025 sebelum memperluas kepemilikannya menjadi 21.000 Bitcoin pada tahun 2026. CEO Simon Gerovich mengatakan ini adalah bagian dari tujuan mereka untuk membangun cadangan Bitcoin terbesar di dunia, seolah-olah strategi. Jadi dia itu rencananya 10.000 Bitcoin dulu di akhir tahun 2025 ya, atau awal tahun 2026 lah teman-teman. Sampai akhir tahun 2026 itu berarti 11.000 lagi teman-teman ya. Jadi totalnya adalah 21.000. Dia mencontoh dari MicroStrategy teman-teman, dan sekarang yang udah ganti nama menjadi strategi, seperti itu teman-teman. Oke, keputusan Metaplanet untuk membeli 21.000 Bitcoin muncul di tengah lonjakan permintaan yang dipicu oleh kebijakan pro-kripto Presiden AS Donald Trump dan perubahan dalam suasana investasi di Jepang. Harga Bitcoin sendiri mencapai rekor tertinggi 109.241 pada tanggal 20 Januari saat Trump mulai menjabat. Nah, di sini salah satu yang mendorong dari Metaplanet ini untuk mengakumulasi Bitcoin yang banyak adalah permintaan ya teman-teman, dari orang-orang yang pro kripto, apalagi dari orang-orang yang dia itu sangat pro terhadap Donald Trump teman-teman. Dengan Donald Trump terpilih waktu itu, membuat harga Bitcoin ya naik hingga ke 109.241 pada tanggal 20 Januari teman-teman. Oke, volume perdagangan sahamnya melonjak hingga 430 kali lipat dalam yen, menempatkan perusahaan tersebut di antara 15 perusahaan publik teratas yang memegang Bitcoin secara global. Jadi dengan keinginan dia untuk mengakumulasi Bitcoin ya, di sini mengejutkan kali ya. Volume dari perdagangannya itu naik hingga 430 kali lipat teman-teman. Dan dia sekarang menjadi 15 perusahaan publik teratas yang memegang Bitcoin secara global teman-teman. Ini kenaikan yang luar biasa ya, dan di sini juga dijelasin kapitalisasi pasar Metaplanet meroket hingga 7.000% pada tahun 2024. Kenaikan yang sangat gila banget ini teman-teman, 7.000%. Bahkan untuk koin micin aja ya, atau koin meme aja itu susah nyari yang 7.000% teman-teman. Oke, lanjut. Investor seperti Capital Group yang juga merupakan pendukung utama strategi ikut serta. Namun sebagian besar investor Metaplanet adalah pedagang eceran. Jadi sayangnya teman-teman ya, mungkin secara jumlah orang itu untuk investornya memang banyak dari eceran secara jumlah orang. Tetapi kalau secara jumlah modal ya, harapan kita tentunya harusnya lebih besar dari jumlah retailnya teman-teman ya, atau investor eceran lah, seperti itu teman-teman.
Oke, lanjut di sini untuk berita selanjutnya, teman-teman. Tempat pembuangan sampah yang terkait dengan hilangnya 8.000 Bitcoin akan ditutup. CEO Tether mempertimbangkannya. Sebuah tempat pembuangan sampah di Newport, Wales, tempat pekerja IT James Howells yakin hard drive 8.000 Bitcoin miliknya yang hilang terkubur akan ditutup pada tahun keuangan 2025 hingga 2026, menurut laporan BBC News. Seorang juru bicara Dewan Kota Newport menyatakan bahwa tempat pembuangan sampah tersebut telah digunakan sejak awal tahun 2000-an dan hampir mencapai akhir masa operasionalnya. Dewan Kota memulai persiapan untuk penutupan dan penutupan lokasi tersebut dengan rencana untuk membangun ladang tenaga surya di sebagian lahan tersebut. Jadi intinya mau ditutup teman-teman ya untuk tahun 2026 ini ya. Mungkin di akhir tahun 2025 nanti akan ditutup teman-teman. Kenapa? Karena dia itu udah dibuka dari tahun 2000-an teman-teman. Dan rencananya nanti akan ditutup dan diganti dengan ladang tenaga surya teman-teman. Dan ini sepertinya menurut saya ini hanyalah gimmick aja teman-teman ya. Atau permainan kata-kata aja dari Dewan Kota Newport itu teman-teman. Karena kalau kita pakai logika ya, yang namanya kalau kita bangun ladang tenaga surya ya, pasti kita harus bersihin dulu dong tempatnya. Jadi mungkin mereka akan mencari sendiri teman-teman dan menyimpannya sendiri ya. Jadi mungkin nanti akan ditolak sedemikian rupa dengan alasan-alasan tertentu. Lalu nanti untuk Bitcoinnya akan dicari sendiri teman-teman. Berbarengan dengan membangun ladang tenaga surya itu sendiri teman-teman. Dan itu kan dibilang baru sebagian ya. Nah mungkin sebagiannya lagi akan dicari juga teman-teman. Kan nggak mungkin kalau cuma sebagian doang yang di otak-atik kan. Pasti yang lainnya itu juga nanti akan dicek juga teman-teman. Mungkin kata-katanya seperti memilih tempat yang lebih bagus atau yang lain-lain lah. Hanya gimmick aja sih sepertinya ya. Tapi itu dari sisi negatifnya ya. Mungkin dari sisi positifnya bisa kita lihat di sini ya. iDrive tersebut dibuang oleh Howells pada tahun 2013 saat menyimpan 8.000 Bitcoin yang ditambang pada tahun 2009. Meskipun telah mengajukan permohonan berulang kali kepada Dewan Kota Newport yang menawarkan bagian dari Bitcoin yang berhasil ditemukan kembali, Dewan tersebut menolak permintaan penggalian dengan alasan pembatasan izin lingkungan. Jadi walaupun si Howells ini dia itu nawarin bagi hasil lah sepertinya ya, tetap ditolak teman-teman. Alasannya itu ya pembatasan izin lingkungan seperti itu. Pada bulan Januari 2025, seorang hakim menolak gugatan Howells dengan memutuskan bahwa klaimnya tidak memiliki prospek realistis untuk berhasil di pengadilan. Meskipun pengadilan mengakui kepemilikan Howells atas Bitcoin di hard drive, pengadilan memutuskan untuk tidak memberikan akses ke tempat pembuangan sampah. Howells menyarankan pengakuan ini dapat memungkinkannya untuk mengeksplorasi cara-cara alternatif untuk memonetisasi Bitcoin seperti token. Jadi udah jelas itu punya dia, tapi nggak boleh diakses, kan aneh gitu. Alasannya tuh lingkungan, dan dia malah disuruh untuk menggunakan cara lain untuk nyari duit ya, seperti dengan tokenisasi teman-teman. Ya kalau naik tinggi ya, kalau enggak ya. Dan yang namanya token spekulasi itu kan dia akan cepat pump dan cepat dump teman-teman, seperti itu. Howell sebelumnya mengklaim memiliki akses ke teknologi pemindaian bertenaga AI yang dapat menemukan hard drive tersebut tanpa biaya bagi publik atau dewan. Namun pada Oktober 2024, Dewan Newport menegaskan kembali bahwa pengadilan tidak mungkin dilakukan karena dampak lingkungan. Bahkan ya udah jelas-jelas ada sebuah teknologi yang nggak akan merusak lingkungan pun masih nggak diizinin teman-teman. Kan nggak masuk di akal ya. CEO Tether Paulo Ardoino berspekulasi bahwa keputusan kuantum suatu hari nanti dapat memecahkan dompet Bitcoin yang hilang, mengembalikan jutaan Bitcoin yang telah lama hilang ke peredaran. Beberapa analis memperingatkan hal ini dapat menimbulkan tekanan jual pada harga Bitcoin jika Bitcoin yang sebelumnya tidak dapat diakses tiba-tiba. Dia di sini bilang suatu hari nanti, teman-teman ya. Teknologi kuantum itu bisa dapatin lagi Bitcoin yang hilang teman-teman. Tetapi di sini nggak disebutin tahun berapa gitu. Mungkin tahun 5000 kali ya. Soalnya kan masih jauh teman-teman, kalau kita perhatiin untuk hash rate dari Bitcoin sendiri itu kan terus naik ya. Dan mungkin kemarin udah all time high kalau nggak salah ya teman-teman ya.
Oke, kita akan lanjut lagi di sini untuk berita selanjutnya. Nasdaq ajukan permohonan ke SEC untuk ETF CoinShares, XRP, dan Litecoin. Oke, jadi untuk ETF XRP dan Litecoin ini akan diajukan, teman-teman. Sudah diajukan ya. Telah menyerahkan formulir 19B4 kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC untuk meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa ETF untuk XRP dan Litecoin dari CoinShares. Jadi ada dua koin, yang pertama adalah XRP dan yang kedua adalah Litecoin. Siapa yang mengajukan? Adalah CoinShares, teman-teman. Yang mengajukan adalah Nasdaq, tapi untuk CoinShares-nya, teman-teman ya. SEC akan meninjau pengajuan ini untuk memastikan bahwa pengajuan tersebut mematuhi hukum sekuritas AS. Jika SEC menyetujuinya, ETF XRP dan Litecoin dari CoinShares dapat membuka jalan bagi ETF mata uang kripto lainnya. Hal ini dapat membantu menghubungkan pasar keuangan tradisional dengan dunia aset digital yang berubah cepat. Jadi banyak sekali koin-koin, teman-teman, yang akan mengajukan ETF, bahkan untuk Dogecoin juga. Seperti kita ketahui, dia juga akan mengajukan ETF, teman-teman. Sementara itu, SEC belum mengakui pengajuan ETF XRP ini secara publik, sementara komunitas kripto menunggu keputusan lembaga tersebut. Para peserta polymarket juga memasang taruhan pada ETF Solana, Dogecoin, dan Litecoin. Jadi belum disetujui intinya, teman-teman, tetapi sudah banyak spekulasi di polymarket ya, teman-teman, seperti itu. Oke, lanjut lagi di sini. 14.000 Bitcoin dipindahkan setelah 10 tahun tidak aktif. Potensi penjualan di depan mata. Bitcoin yang tidak aktif bangkit kembali, teman-teman, setelah 10 tahun. CryptoQuant mencatat bahwa Bitcoin yang tidak aktif berjumlah 14.000 Bitcoin telah tidak aktif selama 7 hingga 10 tahun. Jadi ada Bitcoin yang nggak pernah aktif dari 7 hingga 10 tahun itu udah dipindahin sepertinya, teman-teman. Para analis mengatakan mengingat koin-koin tersebut telah lama tidak tersentuh di dompet. Koin-koin itu bisa jadi milik pengguna awal. Beberapa orang menduga koin-koin itu juga bisa jadi milik penambang atau dompet yang hilang dan baru saja ditemukan kembali. Perlu dicatat, 14.000 Bitcoin tersebut belum ditransfer ke bursa mata uang kripto manapun. Hal ini tidak seperti Bitcoin senilai 642 juta dolar yang baru-baru ini masuk ke Kraken. Jadi kita tenang aja, teman-teman, karena dia itu belum ditransfer ya. Jadi cuman aktif aja sepertinya, cuman login aja kayaknya, teman-teman ya. Tapi di sini belum ditransfer, teman-teman. Kita masih bisa lega. Investor seperti Robert Kiyosaki terus mengakumulasi aset di setiap kesempatan yang terbuka bagi mereka. Kiyosaki baru-baru ini memberitahu para pengikutnya bahwa investasinya dalam Bitcoin karena aset tersebut jauh lebih aman daripada mata uang fiat. Jadi untuk Robert Kiyosaki sendiri, dia itu mengatakan bahwa Bitcoin itu lebih bagus lah daripada fiat, teman-teman. Dan dia sangat suka untuk mengakumulasi Bitcoin, teman-teman. Oke, lanjut lagi di sini, teman-teman, untuk berita selanjutnya. Siswa yang mengubah 577 dolar menjadi 70.000 dolar dengan PP mengincar pesaing PP yang viral. Ambil contoh siswa yang mengubah 577 dolar menjadi 70.000 dolar dengan PP. Sekarang mereka sedang memburu koin meme viral berikutnya yang dapat mengulangi keajaiban tersebut. Nah, ini kita nggak tahu ya, ini memang benar atau cuman dibuat-buat doang ya, teman-teman ya. Pesaing PP yang viral mendapat perhatian, meskipun banyak koin meme yang memudar setelah kehebohan awalnya. Beberapa di antaranya memanfaatkan inovasi unik untuk mempertahankan pertumbuhan jangka panjang. Salah satu pesaing yang menarik minat investor adalah Lightchain AI, sebuah proyek yang menggabungkan teknologi blockchain bertenaga AI dengan potensi viral token yang digerakkan oleh komunitas. Nah, jadi koin yang dimaksud itu adalah yang bernama Lightchain AI, teman-teman. Kalian bisa cek untuk websitenya di bagian sini, teman-teman ya. Dan dia itu masih pre-sale, teman-teman. Untuk harganya sekarang ada di 0,006 dolar, teman-teman. Dan kalian bisa beli menggunakan Ethereum ya, atau juga USDT, teman-teman. Tetapi untuk jaringannya ya, tentunya pakai jaringan Ethereum, teman-teman. Dia akan rilis di jaringan Ethereum. Oke. Kenapa koin ini bagus? Di sini ada penjelasan strategi pembuatan pasar otomatis dari Lightchain AI. Memberikan manajemen likuiditas yang lebih baik sehingga memudahkan para pedagang untuk membeli dan menjual token tanpa mengalami fluktuasi harga yang besar. Sesuatu yang sering mengganggu koin meme tradisional.
Jadi, dia cuma bilang likuiditasnya itu banyak teman-teman ya, sehingga kalau mau jual beli itu gampang teman-teman. Kalau seandainya likuiditasnya dikit, tetapi jual belinya itu tinggi kan nanti jadi macet-macet teman-teman ya. Nah di sini ada websitenya ya, udah kita buka tadi teman-teman. Oke, lanjut lagi ke berita selanjutnya di bagian sini teman-teman. Era baru stablecoin. Aktivitas jaringan Ethereum dan Tron mencatat lonjakan 4,5 miliar dolar dalam 7 hari. Peningkatan tajam dalam pasokan stablecoin di seluruh jaringan blockchain utama telah tercatat selama seminggu terakhir. Sentimen pasar menandakan peningkatan likuiditas dan aktivitas perdagangan. Data dari platform pelacakan pasar menunjukkan bahwa Ethereum dan Tron mengalami peningkatan gabungan sebesar 4,5 miliar dolar dalam stablecoin USDT dan USDC. Jadi untuk stablecoin sendiri untuk 4,5 miliar dolar ini bukan dari USDT doang teman-teman ya, tetapi dari USDC juga. Dan dia itu gabungan dari jaringan Ethereum dan juga Tron teman-teman. Nah kalian bisa perhatiin untuk grafiknya di sini. Untuk yang pertama adalah dari jaringan Ethereum. Mungkin orang-orang menggunakannya untuk staking kali ya teman-teman di AV teman-teman. Dan untuk jaringan kedua adalah Tron dan yang ketiga adalah Solana. Untuk Solana sendiri kayaknya orang-orang itu bukan untuk staking ya, lebih tepatnya untuk trading kali ya di DEX mungkin. Sebuah penelitian dari sisi data yang dirilis pada akhir Januari mencatat bahwa total kapitalisasi pasar semua stablecoin kini telah melampaui 200 miliar dolar, mencerminkan peningkatan sebesar 37 miliar dolar sejak kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS pada bulan November 2024. Jadi dia itu udah naik teman-teman dan udah melampaui 200 miliar dolar teman-teman. Dia itu naik sekitar 37 miliar dolar karena Donald Trump lah yang menang di pemilu AS kemarin teman-teman. Oke, lanjut lagi ke berita selanjutnya di sini teman-teman. Ini adalah berita yang gembira. Strategi mengakuisisi 7.633 Bitcoin raksasa seharga 742 juta dolar. Seperti kita ketahui teman-teman, untuk strategi kemarin sempat stop ya untuk mengakumulasi Bitcoin dan sekarang dia lanjut lagi teman-teman untuk mengakumulasi Bitcoin. Mungkin kayaknya duit dia ini unlimited teman-teman ya, nggak bisa habis. Strategi, sebuah firma intelijen bisnis yang sebelumnya bernama MicroStrategy, mengakuisisi 7.633 Bitcoin seharga 742,4 juta dolar dengan harga rata-rata 97.255 per Bitcoin. Menurut sebuah postingan di X, akuisisi ini merupakan bagian dari rencana investasi jangka panjang perusahaan. Sejauh ini pada tahun 2025, perusahaan telah mencapai hasil Bitcoin yang signifikan sebesar 4,1% tahun ke tahun atau year to date. Bahkan untuk return 4% ya dari tahun 2025 sampai sekarang ya, berarti baru 1 bulan 11 hari teman-teman ya. Itu adalah return yang besar teman-teman untuk sekelas instansi teman-teman. Nah untuk strategi sendiri dia itu targetnya adalah 15% per tahun ya, dan sekarang baru 4% per tahun, berarti dia ingin 10% lagi teman-teman ya, mungkin 11% lagi lah hingga ke 15% per tahun. Berarti Bitcoin harus naik ke, sekarang harga Bitcoin itu ada di 97.000, berarti kalau ditambah 9.700 lagi mungkin di 109 ribuan teman-teman ya, ke all time high sebelumnya teman-teman. Oke, kepemilikan Bitcoin strategi mencapai 478.740 Bitcoin. Lebih jauh, pembelian terakhir ini telah meningkatkan total kepemilikan Bitcoin strategi menjadi 478.740 Bitcoin yang mereka peroleh dengan harga 31,1 miliar dolar dari waktu ke waktu. Ini berarti harga rata-rata perusahaan untuk membeli Bitcoin adalah 65.000 dolar. Hal ini juga menunjukkan komitmen mereka untuk membeli mata uang kripto terkemuka dengan harga yang wajar selama bertahun-tahun. Sepertinya ya, kalau kita duga sepertinya dia ini ingin ngalahin Satoshi Nakamoto teman-teman ya, yang punya 1 juta Bitcoin dan sekarang dia baru 478.000 Bitcoin ya. Sepertinya dia ingin nambahin lagi 500.000 Bitcoin lagi teman-teman. Dan harga rata-ratanya itu ada di 65.000 dan sekarang 97.000. Bahkan kalau turun lagi ya atau anjlok dalam
likuidasi besar-besaran kemarin pun dia masih untung teman-teman. Oke, sepertinya sudah teman-teman ya untuk berita hari ini, dan jangan lupa di-subscribe untuk channel saya teman-teman, ya dan juga dicek untuk playlist kita ya, mana tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian dapatkan di sini teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video lainnya.